Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Enjang Soherman yang sudah menjadi dosen pembimbing kami dari mata kuliah teori organisasi dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam presentasi hasil observasi kelompok kami. Hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan laporan hasil observasi di SMKN 3 Karawang. Presentasi ini meliputi ada deskripsi organisasi, analisis lingkungan kerja, desain dan analisis struktural, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Saya Nasyara Madani Hatarto akan memandu jalannya presentasi ini menjadi sebagai moderator. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang bertugas hari ini. Baik, ini ada struktur organisasi SMKN 3 Karawang. Saat kita melakukan observasi, kita mau mewawancarai Bapak Ica Rahmat Hidayat sebagai kepala sekolah saat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya di sini ada gambaran umum lingkungan kerja. Pertama itu ada jumlah guru dan staf administrasi memadai. Lalu lingkungan kerja kooperatif dan komunikatif dan adanya koordinasi rutin antar bidang sekolah. Selanjutnya penjelasan detail struktural. Jadi struktur yaitu struktur organisasi fungsional yang dipilih oleh kepala SMK N3 Karawang. Selanjutnya penjelasan detail struktural. Jenis struktur yang kita pilih di F. Jenis struktur yang dipilih oleh SMK N3 Karawang yaitu jenis struktur organisasi fungsional. Alasannya guru, tenaga pendidikan yang bisa memiliki jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Contoh pembagian yaitu pertama kepala sekolah, yang kedua 4 wakil kepala sekolah yaitu kurikulum, kesiswaan, sarpras dan juga hubin. Lalu ada guru mata pelajaran dan yang terakhir ada staf tata usaha. Lalu di sini ada penjelasan tugas dan wewenang. Yang pertama itu ada kepala sekolah, yaitu tugasnya mengambil keputusan tertinggi. Lalu yang kedua ada wapak kurikulum, yaitu pengelolaan pembelajaran tugasnya. Selanjutnya ada wapak kesiswaan, tugasnya pembinaan dan tata tertib siswa itu sama kesiswaan. Lalu ada wapak surpras, dia pengelolaan fasilitas sekolah. Selanjutnya ada wakubin, dia bekerjasama dengan UI atau DI dan PKK. Selanjutnya ada guru, dia pembelajaran dan pembinaan karakter. Selanjutnya tata usaha, yaitu pelayanan administrasi. Baik, terima kasih untuk segala penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Mulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hierarki. Hierarki dari sekolah SMK Negeri 3 Karawang bersifat vertikal dan jelas, yaitu menggunakan alat komando mulai dari kepala sekolah, lalu wakil sekolah, dan terakhir kepada guru dan staf sekolah. Hubungan antar bagiannya bersifat terkoordinasi dan teratur. Lalu di sini ada analisis alur komunikasi. Komunikasi yang digunakan SMK Negeri 3 Karawang yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan seperti rapat bulanan, dokumen resmi, dan juga surat edaran. Lalu komunikasi informal yang dilakukan SMK Negeri 3 Karawang melalui pesan singkat dan diskusi langsung. Hasil dari komunikasi formal dan informal ini, keputusan dan kegiatannya berjalan efektif dan cepat. Lalu ada contoh mekanisme koordinasi SMK Negeri 3 Karawang. SMK Negeri 3 Karawang melakukan briefing mingguan dan rapat kerja semesteran. Evaluasi kinerjanya terjadwal dan juga kolaborasi bidang untuk kegiatan sekolah dan
sekretaris atau jadi tidak hanya kepala sekolah saja yang diikut sertakan, tapi dari semua pihak baik dari guru dan staf TU ini semuanya dilibatkan. Nah, tapi tetap keputusan akhirnya jatuh lagi kepada kepala sekolah gitu, seperti itu. Contoh situasi desentralisasi pertama yaitu penyusunan jadwal pelajaran. Jadi sebelum memberikan jadwal pelajaran, kita sebagai beliau sebagai guru dan kepala sekolah dan staf menyusun jadwal pelajaran dari A sampai Z, semuanya digabungkan lalu disusun ulang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lalu kedua ada namanya pembinaan karakter siswa. Jadi di sana itu ada yang namanya pembinaan karakter siswa. Jadi setiap seminggu sekali itu ada yang namanya pembinaan karakter siswa. Tapi tidak hanya dilakukan pada satu hari tersebut. Misal satu minggu pertama hari Senin, berarti minggu kedua itu bisa jadi hari Jumat atau hari Kamis. Nah, lalu ada yang namanya ketiga ada namanya pelaksanaan proyek sekolah. Ini maksudnya ke pembangunan sekolah. Lanjut. Terima kasih si Promo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Afan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana SMK Negeri 3 Karawang itu menjaga keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana SMKN 3 Karawang ini menjaga keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan organisasinya. Nah, dalam hal sentralisasinya sendiri, sekolah memiliki struktur yang tegas dan hierarki yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga kedisiplinan, keteraturan dalam pelaksanaan tugas. Namun di sisi lain juga, sekolah menerapkan desentralisasi dengan memberikan kebebasan dan ruang bagi guru serta staf untuk berinovasi, bekerja sama, dan juga mengambil keputusan di bidangnya masing-masing. Kombinasi antara keduanya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adaptif, dan produktif juga, di mana aturan tetap dijaga, tetapi kreativitas juga terus dikembangkan. Dengan keseimbangan ini, SMK Negeri 3 Karawang mampu menjaga kedisiplinan tanpa menghambat semangat kolaborasi dan inovasi di lingkungan sekolah. Terima kasih Mas. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Para audiens silakan untuk bertanya. Silakan siapa? Baik Kak, saya dari kelompok kamu bahas sih? Nama dulu. Baik, silakan bertanya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Aulia Rahma dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya ialah apa yang menjadi keunggulan di lingkungan kerja di SMKN 3 Karawang ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kak, maaf saya izin bertanya, boleh? Boleh. Baik, nama saya Muhammad Zidan Zikrullah. Ntar dulu. Kak, izin bertanya boleh? Boleh. Baik, sebelum bertanya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Zidan Zikrullah. Saya ingin bertanya soal presentasi yang kalian bawakan. Kan di dalam presentasi itu menyatakan adanya keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi. Bagaimana sih desentralisasi dapat memberi ruang kreativitas menurut hasil analis tersebut? Baik, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang udah bertanya. Kita izin diskusi dulu ya. Oke, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Syifa dan Zaidan. Yang pertama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Syifa tadi, yaitu keunggulan lingkungan kerja di SMKN 3 Karawang. Nah, keunggulan lingkungan yang di SMK 3 Karawang ini adalah kooperatif dan komunikatif, ya Teh, serta adanya koordinasi rutin antara
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaidan. Tadi pertanyaannya bagaimana desentralisasi dapat memberi ruang kreativitas menurut hasil analisis tersebut. Nah, desentralisasi memberi ruang kreativitas dan kerjasama. Contohnya, situasinya adalah pada penyusunan jadwal pelajaran, pembinaan karakter siswa, dan pelaksanaan proyek sekolah. Zaidan, cukup jawabannya? Baik. Yang terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, SMKN 3 Karawang menerapkan struktur fungsional dengan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, komunikasi berjalan baik secara formal maupun informal. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Sarannya yaitu perlu penguatan teknologi komunikasi dan pelatihan manajemen SDM. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhirlah pula presentasi kelompok kami. Sebagai penutup, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.